Masa depan adalah milik mereka yang mempelajari lebih banyak keterampilan dan menggabungkannya dengan cara yang kreatif. Hidup itu seperti permainan, namun dalam hidup Anda adalah aktornya. Jadi Anda perlu menemukan kekuatan Anda sendiri yang kelak akan membantu Anda untuk tumbuh dan unggul. Tentu bentuknya tidak selalu sama dan tersedia di tempat-tempat yang familiar. Yang perlu Anda sadari bahwa dunia saat ini sedang bergeser dan berkembang dengan cepat. Jika Anda tidak beradaptasi, kemungkinan besar Anda berhenti atau Anda hanya akan mundur secara berlahan. Kabar baiknya bagi mereka yang berusaha beradaptasi mencapai hasil maksimal, imbalannya sangatlah besar. Berikut ini 6 pelajaran hidup yang perlu Anda kuasai sebelum usia 30 tahun. Namun yang kepalang udah usia 30 tahun plus, mungkin ini jadi pembelajaran aja sih buat ke depan. Menumbuhkan kesadaran diri adalah sebuah kewajiban yang perlu Anda pahami. Anda harus memahami hidup Anda dan peristiwa apa yang menjadi Anda seperti ini. Mendapatkan kejelasan tentang momen penting akan membantu Anda belajar lebih banyak tentang diri Anda. Dan kenapa sih perlu menumbuhkan kesadaran diri? Karena dengan menumbuhkan kesadaran diri, Anda bisa mengenali berbagai potensi dalam diri Anda, baik kekuatan, kelemahan, hingga kepribadian. Oleh karena itu dapat dimanfaatkan serta dievaluasi sebagai langkah meningkatkan kualitas diri. Selain itu, individu yang memahami dirinya sendiri akan cenderung tidak mudah tersinggung atau sakit hati ketika diberikan kritik dan saran dari orang lain. Karena Anda sadar bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, Anda bisa menyaring segala masukan yang sifatnya membangun. Fokusnya lebih ke arah perbaikan diri dan ingin terus belajar. Anda akan lebih terbuka sehingga bisa memperluas pola pikir. Dengan menumbuhkan kesadaran diri, Anda akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri dalam situasi dan kondisi apapun, serta dapat membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain. Menumbuhkan kesadaran diri, niscaya Anda akan selalu mampu memikirkan terlebih dahulu kata-kata apa yang harusnya diucapkan dan diatur terlebih dahulu sebelum diucapkan. Memahami kesadaran diri akan membantu Anda mendapatkan kejelasan tentang arah hidup yang ingin Anda ambil. Kita manusia memiliki beberapa aturan, norma, dan kita gunakan saat tumbuh dewasa. Tetapi saat Anda menumbuhkan rasa kesadaran diri, Anda harus mulai lebih mengandalkan kompas internal dan eksternal Anda. Bahwa sesuatu itu benar atau tidak, ada evaluasi kesadaran atau situasi sesuai dengan nilai dan pengalaman Anda sebelumnya. Itulah mengapa sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran diri sehingga Anda terbiasa menentukan nilai dan meyakini terhadap urusan dunia. Tidak hanya untuk memahami bagaimana Anda membuat keputusan, tetapi juga menggunakannya untuk memandu jalannya hidup Anda ke depan. Tentu kita semua ditempatkan di bumi tidak hanya sekedar hidup. Sepanjang hidup Anda harus menemukan apa yang Anda kuasai dan apa yang Anda sukai. Anda dapat menggabungkan keduanya dan menemukan peluang di luar sana. Karena itu yang akan memungkinkan Anda menikmati sesuatu dan mencapai kesuksesan. Jadi kenali panggilan hati Anda, bakat apa yang Anda kuasai, gairah apa yang suka Anda lakukan, peluang apa yang tersedia untuk Anda ambil dan ciptakan. Tetapi pahamilah bahwa ini adalah proses yang tidak pernah berakhir. Tujuan adalah sasaran yang tepat untuk berfungsi sebagai lensa kamera. Jika Anda mengatur fokus dengan benar, Anda akan mendapatkan gambar yang jelas. Jika Anda tidak fokus, gambar yang Anda ambil akan buram. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menetapkan tujuan yang benar-benar akan membuat perbedaan dalam hidup Anda ke depan. Jangan pernah membiarkan rasa takut membuat Anda menyerah dalam mencapai tujuan yang Anda inginkan. Pikiran yang negatif akan membuat Anda berpikir tidak akan bisa mencapai sesuatu. Terima setiap tantangan yang ada di depan mata dan jadikan itu sebagai peluang untuk dimanfaatkan agar tetap termotivasi. Anda perlu membayangkan kemungkinan tercapainya impian di masa depan. Jangan hanya berpikir tentang proses dan keadaan yang sedang diperjuangkan. Semakin besar keyakinan yang dimiliki, maka akan semakin besar kesuksesan yang akan Anda dapatkan di masa depan. Biarkan imajinasi mengalir bebas tentang apa aja yang akan didapatkan di kemudian hari. Memiliki kepercayaan diri bahwa Anda mempunyai apa yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Lakukan evaluasi terhadap diri sendiri dan pastikan apa saja kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Tapi ingat, visualisasi adalah satu sisi mata uang. Kerja keras dan dedikasi adalah sisi lainnya. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Membentuk dan menghentikan kebiasaan sama seperti matematika.
kita cenderung memiliki konotasi negatif terhadap kebiasaan. Karena itu lebih baik menganggapnya sebagai ritual atau rutinitas. Tentukan kebiasaan apa yang paling penting, sesuatu yang akan mempengaruhi setiap bidang kehidupan Anda. Pola makan, olahraga, hobi, nongkrong, dan bersosial misalnya. Kemudian mulailah menerapkan satu persatu, seolah-olah mereka adalah bagian dari diri Anda. Tentu ini tidak mudah dan akan membutuhkan beberapa latihan sampai Anda mengubah persepsi dan mulai berpikir lebih keras. Salah satu dampak kebiasaan buruk yang berdampak bagi diri sendiri dapat menghambat kesuksesan di masa depan. Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa orang yang sukses pada umumnya memiliki kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak sukses. Dalam kehidupan, kebiasaan membentuk 40% dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Selain membentuk dirinya sendiri, menurut penelitian, kebiasaan juga menentukan kesuksesannya. Mulailah kebiasaan yang baik dan hindari kebiasaan buruk dari hal yang kecil dan mulailah dengan satu kebiasaan pada suatu waktu. Hati-hati dengan pikiranmu karena itu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu karena itu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Dan hati-hatilah dengan karaktermu karena itu akan mengubah takdirmu. Semua yang kita miliki dan semua yang telah kita capai sejauh ini adalah karena kemampuan kita untuk belajar. Orang-orang yang beroperasi pada level tinggi, mereka tidak lebih dari sangat efektif dalam memperoleh keterampilan baru dan menerapkannya di area fokus mereka. Saya percaya bahwa keterampilan adalah yang paling penting dari semuanya. Kebanyakan orang melebih-lebihkan apa yang dapat mereka lakukan dalam 1 tahun dan meremehkan apa yang dapat mereka lakukan dalam 10 tahun. Karena waktu yang Anda miliki adalah sumber daya yang paling berharga, Anda perlu mempelajari cara menggunakannya sebaik mungkin. Untuk melakukan itu, Anda perlu menjawab 2 pertanyaan ini. Apa yang ingin saya capai dalam hidup? Dan bagaimana saya memperlakukan waktu? Anda perlu memperhatikan dan memikirkan bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih banyak waktu dalam hidup Anda dan menggunakannya dengan cara yang lebih baik. Lalu ambillah keputusan terbaik. Semakin banyak keputusan yang Anda buat, semakin baik Anda dalam membuatnya. Otot menjadi lebih kuat saat digunakan. Begitu pula dengan otot pengambilan keputusan. Kenyataannya tidak setiap keputusan yang Anda ambil akan menjadi keputusan yang baik. Tetapi itu tidak boleh menghentikan Anda untuk mengambil tindakan itu. Sebabnya Anda harus menggunakan keterampilan dan berpikir kritis, mengevaluasi dan menganalisis situasi yang sedang Anda hadapi. Sekarang Anda dapat yakin bahwa setiap keputusan sedang menuju jalur yang benar. Bahkan jika Anda membuat kesalahan, ambil poin pembelajaran darinya dan gunakan itu untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Dan Anda akan menjadi lebih bijaksana di setiap langkah. Tujuannya adalah melakukan ini seumur hidup. Pelajaran hidup adalah sesuatu yang Anda miliki, bukanlah sesuatu yang Anda lakukan. Intinya, apabila Anda sedang dilanda kesulitan, Allah akan selalu setia untuk mendengarkan. Apabila Anda sedang dilanda kesukaran, Allah akan memudahkan kesukaran itu untuk Anda lewati. Namun ingatlah bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.